Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lamiati. Saya mahasiswa Unsik jurusan KPI semester 3 yang berada di Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah. Di sini saya akan mewawancarai dari Bapak Amiruddin selaku pengelola atau direktur dari stasiun radio Purnama Sidi Wonosobo, yang katanya radio tersebut adalah radio yang tertua yang ada di Wonosobo. Kita langsung saja ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, kapan berdirinya stasiun radio Purnama Sidi Wonosobo ini Pak? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri yang sudah rawuh ke studio Purnama Sidi. Yang ditanyakan tentang sejarah sih Bu. Saya akan mencoba semampu saya, sebisa saya mengingat-ingat, karena saya sudah lama bukunya sudah ditutup, cuman saya mesti buka-buka lagi, dalam artian buka-buka aja, buka-buka bukan buku yang sebenarnya, buka pikiran gitu. Jadi nanti kalau memang ada sedikit yang kurang itu nanti kita bisa konfirmasi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Purnama Sidi itu awal berdirinya, titik nolnya gitu, itu kan dari amatir, jadi anak-anak muda yang biasa berkegiatan iseng gitu ya. Ada yang bisa membuat pemancar, beliau namanya Pak Ramadan, sekarang masih hidup, tapi mungkin kalau ditanya dia bisa menjawab sepotong-potong karena sudah lama sekali. Tahunnya tepatnya 1969 itu beliau sudah bisa membuat pemancar. Ya sesuatu sekali zaman dulu kan gitu ya, dengan keterbatasannya alat aja seadanya dan sebagainya. Terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman, terus akhirnya bisa siaran amatiran. Sok siaran, sok enggak gitu, sok koberi gitu, sore malam gitu. Nah terus ini kok kegiatan positif, terus ditangkap oleh teman-teman. Waktu itu ada Universitas Muhammadiyah PGA kalau nggak salah itu ya, mahasiswanya kan sering ngumpul-ngumpul nongkrong gitu. Jadi ada kesepakatan yang tidak tahu saya prosesnya seperti apa. Terus radio itu diberi nama VOMU, Voice of Muhammadiyah University. Jadi siarannya ya inilah VOMU di gelombang sekian dipancarkan dari Jalan Veteran dulu di Sudagaran begitu ya. Pertama dulu berarti ada di Sudagaran, tepatnya di perempatan Plaza itu, terus ada toko Melati ya di deretan itu lah. Terus dengan perkembangan tuntutan zamannya, itu harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dari pemerintah. Tidak boleh sekedar siaran dan sebagainya. Harus ada izin gitu ya Pak? Harus ada izin. Nah di tahun 71 itu sesepuh di situ terus memproses izinnya. Saat itu karena di Wonosobo belum banyak notaris gitu ya, jadi notarisnya pakai Magelang gitu. Nah 79 berproses, terus ada aturan lagi. Kalau dulu namanya itu masih Purnama Sidi Broadcasting Station, ejaannya masih biasanya main ngetren gitu ya. Di era Orde Baru itu kan ada aturan tahun berapa itu, semua nama lembaga harus pakai nama Indonesia. Nah terus Purnama Sidi Broadcasting Station diproses, diganti nama ke Indonesiaan, namanya PT Radio Purnama Sidi Wonosobo. Berproses terus gitu di Studio Sudagaran itu, dengan keterbatasannya karena nunut ya, mungkin yang punya rumah pengen mengembangkan dan sebagainya, akhirnya terdesak harus pindah di Jalan Argopeni. Yang dulu di situ ada sekolah SMP kalau nggak salah, SMP Muhammadiyah, terus itu ada sekolah SMP.
itu nyekat kantor di situ studionya. Nah, tahun 1980 terus membuat studio yang sampai sekarang ditempati itu. Jadi tahun 80 sampai sekarang udah berapa ini ya? Berapa tahun ya Pak? Udah panjang sekali. Nah, itu saya belum ada di situ, Bu. Belum masuk ke... Belum masuk. Saya masuk itu tahun 83, tepatnya Agustus. 83 lah saya itu bisa bicara yang saya alami. Kalau dulu itu kan katanya sesepuh gitu ya. Mulai 83 saya bisa bicara, bisa cerita apa yang saya alami. Itu sekilas latar belakangnya, Bu. Gimana? Mungkin ada lagi, Bu. Terus kalau sekarang ya Pak, di zaman era globalisasi ini, apa nih perbedaan dulu siaran sama sekarang itu apa itu Pak? Oh, gitu ya. Tantangannya itu seperti apa? Nah, dulu kan radio sangat digemari, semua hampir setiap rumah itu semua mendengarkan radio, nyetel radio ngaten. Kalau sekarang di era globalisasi kan udah beda. Masa-masa internet semua pakai apa itu HP dan laptop, itu radio itu agak berkurang. Itu gimana Pak itu Pak? Istilahnya perkembangan radio dari zaman ke zaman itu. Zaman waktu saya masih kecil, dewasa, terus tua. Waktu dulu ya, zaman radio itu masih jarang, masih frekuensinya aja masih di MW, SW begitu ya. Saya ngalami juga, Pak. Yang penting ada suaranya walaupun ngos-ngos, apalagi hujan, ditempelnya di kuping gitu ya. Itu kebutuhan masyarakat bukan main. Apalagi radio kan tercatat di sejarah ya. Itu sebagai penyebar informasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat, sehingga bisa sampai Indonesia merdeka itu juga ada dukungan, sangat berperan gitu. Nah, itu istilahnya penyiar relay apa sih, penting ada suaranya itu jadi sesuatu sekali. Saya dulu sempat jadi pendengar setia radio waktu kecil itu, begitu mendengar daerah yang terdekat disebut aja, seneng banget. Magelang, apalagi sampai Wonosobo gitu. Pernah ada penyiar menyebut salah aja, mirip-mirip daerah tetangga aja seneng banget. Ternyata itu disebut itu, padahal bukan itu, saking kan. Padahal dari Malaysia, dari luar negeri kita mendengarkan. Terus seiring zaman itu pendengarnya sepertinya berubah, karena di tahun-tahun 80 itu kan begitu mulai muncul radio tapi belum banyak, terus pendengarnya juga bertambah otomatis ya. Nah itu production house itu juga lagi bergeliat gitu, membuat sandiwara, wayang juga banyak dan sebagainya. Nah, saya nangkapnya wayang itu di era-era tahun 80 itu. Itu bukan main, satu malam suntuk pun didengarkan. Bukan sekarang kan hanya konco turu ya. Harus les gitu ya. Ceritanya apa? Orang ngerti gitu. Tapi kalau sandiwara kan paling hanya 45 menit, 30 menit itu ya. Contoh sahur sepuh, terus tutur tinura dan sebagainya, itu kan mantap sekali di pendengaran pendengar gitu. Itu kalau sudah mulai sore jelang-jelang diputar itu, satu radio bisa untuk beberapa orang itu dikerumuni gitu. Jadi sifat sosialnya, terus kebiasaan di desa itu ya, kalau sore biasa ngumpul dan sebagainya, itu betul-betul terpupuk sekali gitu. Itu iklan pun gitu, iklan dulu istilahnya manajemen iklan itu nunggu. Jadi pemasang iklan sendiri yang akan datang gitu. Kita nggak perlu nawar-nawar, penawaran keluar nggak perlu. Di samping memang belum banyak alat-alat untuk penawaran gitu ya. Paling kita ke pos mengirimkan penawaran gitu, itu kan jarang sekali. Tapi dari pemasang iklan sendiri yang datang. Jadi kita itu santai gitu, sebagai pengelola santai sekali gitu. Nah itu masa-masa keemasan iklan radio pun perkembangannya bagus sekali. Bahkan dulu ada persatuan radio itu
Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Dulu ketuanya kan selalu berada di lingkungan istana. Karena memang radio itu dianggapnya potensi, belum banyak media seperti saat ini. TV masih jarang-jarang, radio kan merajai lah. TV kan paling di daerah-daerah tertentu, tapi kalau radio kan ada di pelosok-pelosok. Itu terus sebagai perencana program dulu juga santai sekali, tidak terlalu pusing-pusing ini acara akan diterima pendengar atau tidak. Terus buat acara sing kira-kira ya cukup aja lah, nggak usah bagus-bagus, pasti didengarkan. Dan penyiar itu dulu seperti ya artis lokal lah, selebritis lokal. jadi penyiar ya mesti ngetop. Jadi penyiar mesti pacarnya banyak. Pacarnya banyak. Terkenal ya Pak. Terkenal gitu. Siaran lah nanti makanan berdatangan gitu loh. Jadi siaran dikerumuni orang. Nah, era sekarang ini siaran memang banyak tantangan sekali. Sebetulnya kalau dilihat pendengarnya pasti jumlahnya lebih bertambah, pasti itu. Cuman intensitasnya untuk mendengarkan, durasi untuk mendengarkan memang berkurang. Dulu wayang didengarkan semua, sandiwara didengarkan semua, sekarang lagu aja belum tentu semua, apalagi iklan gitu loh. Nah, tantangannya bukan main sekarang. Media sosial semua bisa diakses di mana-mana. Apalagi sekarang era pandemi, internet semakin dijangkau oleh siapapun, anak TK aja menjangkau gitu. Jadi radio memang agak berat kalau nggak berinisiatif terus menggali potensi terus. Makanya sekarang saya sebagai pengelola radio itu harga mati, itu harus masuk di medsos, harus aktif di medsos. Di medsos bagaimana caranya bisa didengarkan walaupun sepotong-potong mungkin rekamannya atau cuplikannya dan sebagainya. Streaming itu harus, jadi radio tidak hanya didengarkan di area maksimal jangkauan frekuensinya ya, tapi bisa didengarkan di mana aja lewat internet. Begitu ada akses internet ya, program ini bisa didengar di situ. Jadi itu meluas jangkauannya, cuman ya loyalitasnya itu memang berkurang gitu. Nah, di dunia internet itu saya merasa terbantu karena pendengar itu kan bisa dilihat jumlahnya berapa gitu. Ada ratingnya juga kelihatan. Ada hari ini berapa dan sebagainya, ada jumlahnya. Kalau dulu kita klaim aja, kita nyetel sandiwara, oh pasti didengarkan semua masyarakat Wonosobo. Sekarang enggak seperti itu. Nah, kita harus selalu menggali kreativitas teman-teman penyiar gitu. Jadi penyiar itu tidak boleh seperti robot hanya mengikuti program radio aja, tapi harus berinisiatif sendiri gitu. Karena sekarang kan pendengar itu nggak bisa terlalu teoritis gitu. Kita lebih, nah dulu kan program siaran itu ya kita kan bisa ngatur pendengar gitu. Misalnya pendengar untuk acaranya seperti ini, soalnya kita kan harus seperti ini, langsung selesai. Nah sekarang kan kok seperti itu sih? Loh ini kan aturannya seperti itu, saya nggak butuh aturan seperti nyaman atau enggak. Nah itu yang repot sekali itu, harus keluar dari teori gitu. Nah kita kan sebagai orang lama di radio kan jadi kan berat sekali kalau meninggalkan teori gitu. Tapi dalam prakteknya harus ya paron-paron begitu lah. Itu gambarannya seperti itu. Jadi radio sekarang memang ada masyarakat yang mungkin kurang intens mengikuti perkembangan radio, menyampaikan bahwa apa isi ono pendengare, apa ono sing masang iklan gitu. Nah, saya selalu bukan menyombongkan diri, tapi ya radio itu kan banyak, ada radio baru, ada radio yang lama, pengelolanya ada baru, ada yang lama, ada yang siap berjuang, ada yang seenaknya dan sebagainya. Makanya sekarang itu ada radio yang malas, misalnya hanya muter-muter iklannya sendiri, obat lagu tanpa penyiar juga ada. Kalau kita ya kita dituntut sendiri, maksud saya bukan tuntutan dari siapa-siapa, enggak. Purnama Sidi sebagai media milik Muhammadiyah, saya tidak dituntut untuk harus begini-begini, tapi
saya menuntutkan diri gitu, mewajibkan diri gitu, bahwa konten-konten yang dibutuhkan masyarakat ya kita siapkan gitu. Nah, Purnama itu sekarang kan dirubah jadi radio dakwah, tapi dalam tanda kutip, maksudnya tidak pure dakwah. Jadi persentasenya dakwah lebih banyak dibanding radio lain gitu. Bahkan kita muter lagu-lagu pun kita yang bernuansa Islami gitu, yang religi, qasidah dan sebagainya itu. Kalau pengajian kita ada 4 kali, pagi, siang, sore, malam gitu. Terus yang lain masih mengakomodir pendengar gitu. Jadi kita paran-paran lah dari program radio dengan keinginan pendengar seperti apa gitu. Biar diikuti terus. Kalau kita gegei dari kita sendiri, nanti malah nggak diterima. Atau sebaliknya, kita terlalu ngikuti, ya kita nggak punya idealis sebenarnya. Begitu Bu. Gimana, ada lagi Bu? Terus harapan ke depan gimana Pak? Biar radio itu tetap bagaimana mencari terobosan, mungkin kalau bisa biar radio itu tetap digemari atau disukai, menjadi lagi oleh masyarakat. Oh gitu ya. Itu kalau kemungkinan bisa tidak gitu Pak kalau ke depan gitu. Harus bisa. Harus bisa. Jadi saya pendengar itu saya coba bagi dua, karena radio kita itu kan radio usaha lah ya, di samping memang program-program yang tadi saya sampaikan, program religi dakwah itu harus ada ya. Saya membagi dua, pendengar yang pure, betul-betul pendengar. Kalau TV yang menganggapnya itu penonton gitu, tapi ada pendengar yang plus, yaitu pendengar yang punya iklan gitu. Jadi saya nggak mau terlalu ngikut pendengar yang pure pendengar, juga nggak mau terbawa arus oleh pemegang uang pemasang iklan gitu. Jadi kita paron-paron gitu. Saya selalu membina dua-duanya ini. Terlalu laku, terlalu banyak didengar tapi nggak laku iklan, ya percuma. Atau sebaliknya, iklannya banyak tapi pendengarnya sebenarnya sedikit, berarti kita tipu-tipu. Pendengarnya banyak tapi nyatanya nggak ada, tapi kita dapat iklan. Nah, yang saya lakukan ya, kita selalu menggali potensi tadi itu, terus memperkuat tim gitu. Jadi saya selalu mancing-mancing penyiar, ada ide apa dan sebagainya. Di samping ide untuk radio on air, juga ide untuk medsos, karena medsos itu kan juga pendukung dari on air gitu ya. Kita kalau membuat acara, kalau hanya tiba-tiba selamat siang kita dengarkan acara ini, belum tentu didengarkan banyak. Tapi sebelumnya kita giring dulu pendengar itu lewat medsos gitu. Jangan lupa hari ini jam ini akan ada acara ini. Ada talk show misalnya, kita buat poster digital itu, kita share ke teman-teman pendengar dan sebagainya. Harapan saya untuk pendengar itu ya, jangan terlalu hanyut dengan era globalisasi, era internet, medsos yang saat ini. Radio itu kan, ya maaf, bukan saya membedakan sekali. Radio adalah lembaga resmi dengan perizinan yang sebendel tebal itu. Jadi kita itu nggak main-main gitu loh. Dan saya kalau di medsos itu kan, kita buat email, kita buat bisa apa saja kan. Itu pribadi, sambil di ruangan tertutup, nggak ada orang pun bisa buat seperti itu. Tapi kita nggak, kita mengajukan ke perizinan yang begitu. Sampai izin itu kan izin menteri, bukan tanda tangannya. Menteri aja ada 2, dirjen pengendalian frekuensi dan menteri Diskominfo itu Kominfo Informatika Jakarta ya. Jadi kita menteri, jadi makanya untuk mengejar sampai ke menteri kan kita betul-betul jalan terjal. Nah, itu maksud saya sampaikan bahwa radio itu lembaga resmi yang dilindungi undang-undang, yang disorot kontennya oleh KPI. Ya harapan saya ya, carilah narasumber informasi, narasumber apapun yang resmi gitu. Walaupun saya tidak mengecilkan medsos, tapi medsos itu kan terlalu pribadi. Nah, ini kan selalu berlembaga gitu. Apapun yang disampaikan oleh sebuah lembaga mesti pertanggungjawabannya lebih
tidak sekedar nge-share, tidak sekedar menyampaikan aja untuk pendengar itu. Kalau untuk iklan, pemasangan iklan saya berharap ya cermatilah radio, jadi jangan hanya sekedar banyak pendengar. Pendengarnya kan sekarang bisa pendengar yang loyal, yang tidak, dan sebagainya. Jadi harus jeli-jeli memilih radio, harapannya seperti itu. Bukan berarti kita yang paling eksis, milihlah kita, pilihlah saya, enggak, tapi ya apa namanya, lebih selektif gitulah. Mungkin saya tidak terpilih nggak apa-apa, tapi mungkin akan memilih radio yang lebih bagus. Gitu, harapan saya seperti itu. Sepertinya itu Pak. Sudah cukup? Alhamdulillah. Cukup dulu. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak yang Yes. insya Allah sangat bermanfaat Yes. untuk kita dan untuk pemirsa dan mungkin untuk pendengar yang ada di Wonosobo khususnya dan untuk di Indonesia pada umumnya. Mungkin dari penjelasan Bapak tadi. Tambahan sedikit Bu, Oh, iya. nyolong. Kan harus ada iklan ya. Iya. Purnama SD itu sekarang kan tagline-nya itu mencerahkan, inspiratif. Saya selalu berpesan sama teman-teman penyiar, apapun yang disampaikan harus yang punya apa namanya, sesuatu yang bisa mencerahkan, tidak hanya sekedar ngomong aja, tapi harus yang bisa mencerahkan. Inspiratif ya jadilah kita inspiratifnya pendengar gitu, yang menginspirasi pendengar gitu. Gitu Bu. Terima kasih sekali Pak. Demikian yang dapat saya tanyakan. Kita wawancara sama Pak Amiruddin selaku Direktur dari Stasiun Radio Purnama City di Wonosobo. Kita bisa belajar dari apa yang telah beliau sampaikan. Kita bisa berinovasi, berinspirasi untuk ke depan radio atau media informasi bisa lebih baik dan lebih bermanfaat. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali Pak. Saya akhiri, amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.